Jokowi memang pandai memantik polemik. Setelah melempar pernyataan bakal ikut cawe-cawe politik menjelang pemilu 2024, seketika publik menjadi bergemuruh. Ada yang rame-rame menolak presiden cawe-cawe urusan politik. Ada pula yang mengapresiasi Presiden Jokowi untuk ikut turun tangan demi memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Tidak ada lagi polarisasi di tengah masyarakat. Inilah demokrasi. Mestinya disyukuri, bukan dinyinyiri. Jika pernyataan Jokowi soal cawe-cawe itu disalahpahami, akhirnya kan malu sendiri. Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya akan cawe-cawe dalam urusan politik menjelang pemilu 2024. Di hadapan para pemimpin redaksi media nasional dan konten kreator di Istana Negara pada akhir Mei 2023 lalu. Meskipun secara eksplisit menyebutkan kata cawe-cawe ini sebanyak 7 kali, namun Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudkannya adalah dalam artian positif, tidak akan melanggar undang-undang dan demi kepentingan nasional. Sontak pernyataan Jokowi ini menyulut komentar dari pelbagai pihak. Para pembenci Jokowi tentu saja bereaksi dan menyudutkannya dengan komentar-komentar negatif. Bukannya memahami terlebih dahulu maksud dari pernyataan cawe-cawe itu, buru-buru mereka mengkanter Jokowi dan menggiring opini publik bahwa Jokowi akan bersikap tidak netral, menggunakan aparat negara untuk mencurangi hasil pemilu dan sederet argumen nyinyir lainnya. Lalu kemudian dibuatlah framing bahwa pernyataan cawe-cawe Jokowi itu akan membahayakan demokrasi. Dan ternyata sang bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan, Anies Baswedan, ikut-ikutan baper. Sudah jelas-jelas Jokowi menyatakan bahwa cawe-cawenya dalam urusan politik adalah dalam hal yang positif. Tetap saja Anies memahaminya secara negatif. Anies menilai penyelenggaraan pemilu mulai dari caleg hingga capres akan diperlakukan tidak fair dan khawatir dicurangi. Ia juga curiga akan adanya penjegalan dan kriminalisasi. Memang orang yang sakit hati dan dipenuhi dengan kebencian itu tidak bisa menilai dengan bijak. Berbeda dengan pendapat Yusuf Kala yang justru mengapresiasi pernyataan cawe-cawe Jokowi. JK mengaku telah membaca pernyataan Jokowi soal cawe-cawe. Menurutnya, Jokowi berniat cawe-cawe untuk mendukung pemilu yang jujur dan adil. Kalau penjelasan cawe-cawe agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu, itu sangat bagus. Jadi kita harap itu dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu kata JK. Tumben ya, Yusuf Kala yang terang-terangan mendukung pencapresan Anies malah berbeda pendapat dengan Anies Baswedan. Jika kita melihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cawe-cawe memiliki arti ikut membantu, mengerjakan, membereskan, merampungkan, dan ikut menangani. Presiden Jokowi sedari awal sudah menegaskan, cawe-cawe yang dimaksud olehnya adalah dalam hal yang positif dan demi kepentingan nasional. Jokowi seolah menyatakan bahwa sebagai kepala negara dirinya harus memastikan pemilu 2024 berjalan dengan aman, suksesi kepemimpinan terlaksana dengan jujur dan adil. Siapapun yang akan menjadi presiden berikutnya juga akan menjaga demokrasi dan kepentingan nasional serta kemaslahatan rakyat Indonesia. Sebagai presiden, Jokowi berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman tanpa adanya polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Sehingga pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, adil, dan jujur. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh pihak istana, Jokowi berjanji akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Dia juga berjanji akan membantu transisi kepemimpinan nasional
dengan sebaik-baiknya. Memang sudah seharusnya begitu sebagai pemimpin negara. Kemaslahatan rakyat dan kepentingan nasional harus menjadi prioritas. Kebijakan-kebijakan strategis seperti transisi energi bersih, hilirisasi ekonomi, IKN, dan lainnya tidak boleh berhenti, harus dikawal dan dilanjutkan. Karena kebijakan-kebijakan strategis tersebut bukan terkait pemilu dan suksesi kepemimpinan semata, tetapi demi kelangsungan dan kejayaan Indonesia sebagai bangsa. Apalagi bonus demografi semakin pendek masanya. Indonesia hanya punya kesempatan 3 pemilu saja untuk memastikan bahwa bangsa ini mendapatkan benefit dari bonus demografi. Bonus demografi hanya terjadi 1 kali saja dalam sejarah satu bangsa. Jika Indonesia melewatkan bonus demografi ini, maka bangsa ini akan sulit mendapatkan daya ungkit kemajuannya. Kemajuan bangsa inilah yang menjadi kepedulian Jokowi. Memastikan bangsa ini terus maju dan rakyat akan mendapatkan kemaslahatannya. Kaidah usul fikih menyatakan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus diorientasikan pada kemaslahatan. Selama kebijakan pemimpin tegak lurus dengan kemaslahatan rakyat, maka kebijakan itu bernilai positif, harus didukung, dijaga, dan dilanjutkan oleh penerusnya. Politik yang dalam bahasa agama disebut as-siyasah adalah bagian dari cara untuk meraih kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Ibnu Aqil Al-Hambali mengatakan, as-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahu an-nas aqraba ila as-salah wa ab'ada 'anil fasad. Siyasah atau politik adalah setiap aktivitas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan. Politik adalah seni untuk memastikan terpilihnya pemimpin atau presiden yang kompeten, menolak semua bentuk intoleransi yang merusak sendi-sendi perdamaian. Memiliki visi membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan mampu bekerja mewujudkan kemaslahatan rakyatnya serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar pandai bicara mengolah kata, tetapi salah membaca data penuh dengan kebohongan dan dusta. Inilah asa saya, asa Ayah NH.